Baik, terima kasih. Di video kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang pemakaian huruf pada tugas mata kuliah bahasa Indonesia. Dan sebelum itu dulu perkenalkan, nama saya Filemon Mendelva, kelas MA 8 ruang 12. Baik, langsung saja. Penggunaan huruf pada kata berkaitan dengan fonologi atau ilmu yang mempelajari tentang ini. Dalam bahasa Indonesia, jumlah abjad yang diketahui terdapat 26 huruf yang terdiri dari 5 huruf vokal dan 21 huruf konsonan. Selain huruf-huruf tersebut, ada pun kaitannya dengan ilmu fonologi. Ya, bunyi-bunyi yang ditimbulkan berdasarkan huruf-huruf itu dapat bermacam-macam. Jadi, pada bagian ini akan dijelaskan berbagai jenis huruf berdasarkan pola bunyi dan penggunaannya. Yang pertama, huruf abjad. Huruf abjad merupakan kumpulan huruf berdasarkan urutan yang melambangkan bunyi untuk menuliskan bahasa. Dan contoh-contohnya nanti saya akan jelaskan di video kedua saya. Yang kedua, huruf vokal. Huruf vokal adalah suara di dalam bahasa lisan yang dicirikan ketika suara yang berubah sehingga tidak ada tekanan udara yang terkumpul di atas glotis. Yang ketiga, huruf konsonan. Secara umum, huruf konsonan adalah huruf yang diucapkan dengan suara yang terperangkap. Sedangkan pengertian konsonan adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan menghambat aliran udara pada salah satu tempat di saluran suara di atas glotis. Konsonan disebut juga sebagai huruf akhir. 4. Huruf diftong. Diftong adalah dua huruf vokal yang diucapkan sekaligus dan menghasilkan satu bunyi. Kedua huruf vokal itu tidak dapat dipisahkan. Yang kelima, gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan adalah huruf konsonan yang terdiri dari dua konsonan yang bergabung dan melambangkan satu bunyi konsonan. Kemudian yang keenam, huruf kapital. Satu, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya, apa maksudnya? Dia membaca buku. Kita harus bekerja keras. Pekerjaan itu akan selesai dalam 1 jam. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang. Maksud saya unsur nama orang termasuk julukan. Misalnya, Amir Hamzah, Dewi Sartika Halim, Perdana Kusuma Wage Rudolf, Supratman Jenderal Kancil Dewa Pedang Alessandro, Volta Andre Mare Ampere Mujair Rudolf Diesel. Kemudian yang ketujuh, huruf miring. Yang pertama, huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Misalnya, saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz. Majalah Pujaga baru menggelorakan semangat kebangsaan. Berita ini muncul dalam surat kabar Cakrawala, Pusat Bahasa 2011. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, edisi 4 atau cetakan kedua, Jakarta, di Gramedia Pustaka Utama. Yang kedua, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf.
bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Misalnya, huruf terakhir si kata abad adalah D. Dia tidak diantar, tetapi mengantar. Dalam bab ini tidak dibahas pemakaian tanda baca. Buatlah kalimat dengan menggunakan ungkapan lepas tangan. Dan yang terakhir nomor 8, huruf tebal. Yang pertama, huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Misalnya, huruf DH. Seperti pada Ramadan, tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Kata ET dalam ungkapan ora et labora berarti dan. Yang kedua, huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Oke. Baik, terima kasih. Itu saja dari saya penjelasan atau pemaparan tentang pemakaian huruf. Semoga bermakna untuk kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih. Yahoo!